Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita lanjut kepada hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun. Umar bin Khattab berkata, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki sadidu bayadi syabi, yang sangat putih pakaiannya, sadidu sawadi syari, dan sangat hitam rambutnya, la yura alai asharu safar, tidak kelihatan lusuh, tidak kelihatan orang itu habis menempuh perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengenal kepada laki-laki itu di antara kami seorang pun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa doaka fi ala fahidahi, dan dia merapatkan dengkulnya dengan dengkul Nabi dan menyimpan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Waqala, lalu laki itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Faqala, maka berkata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu harus menyatakan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad yang menjadi utusan Allah. Wa tuqimus sholata, dan mendirikan sholat, dan kamu harus mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu harus mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu harus puasa bulan Ramadan. Wa tahujja baita ila inistata'a ilahi sabila, dan kamu harus melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kalau kamu sudah mampu, sudah merasa mampu untuk di perjalanannya. Qala, lalu orang laki-laki itu berkata, sodakta, benar kamu Muhammad. Fa'ajibna lau yas'alu wa yusadikuhu, maka kami merasa kaget, takjub pada orang itu yang bertanya dan orang itu yang membenarkannya. Lalu orang itu berkata lagi, fa'ahbirni anil iman. Ya Muhammad, beritahu aku tentang iman. Kalau Nabi berkata, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir. Kamu harus beramin kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada para kitab-kitabnya Allah, dan kepada utusan-utusan Allah, Rasul Allah, dan kepada poin akhir, hari pembahasan itu hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kamu harus percaya kepada qada dan qadar takdirnya Allah, baik yang bagus maupun yang jelek. Qala, berkata lagi laki itu, sodakta, benar kamu Muhammad. Qala, berkata lagi laki itu, fa'ahbirni anil ihsan. Ya Muhammad, beritahu aku tentang ihsan. Qala, berkata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan itu kalau kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, pastikan fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Faqala fa'abirni anis sa'ah. Lalu laki itu berkata lagi, Muhammad, beritahu aku tentang kiamat. Qala, berkata Nabi, mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili.
Yang bertanya masalah kiamat itu lebih baik, lebih tahu daripada yang ditanya. Qala berkata lagi laki itu, "Fahbirni an amarotiha." Kalau begitu Muhammad beritahu aku tentang ciri-ciri akan terjadi kiamat. Qala berkata Nabi, "Antalidal amatu robbataha." Kalau kalau sudah ada hamba cahaya perempuan abid, sudah melahirkan tuannya, sudah melahirkan majikannya, sudah melahirkan dunungannya. Wa antaral hupatal urotal ala tari'a asyai yatatawwaluna fi bunyani. Dan kalau kamu sudah melihat orang yang suka telanjang tidak pakai sandal, sangat rendah alata, orang miskin yang suka mengembala kambing, ia tahu waluna fi bunyani, berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang megah, yang menjulang tinggi. Sumang tolako, terus orang itu pergi, para bistu malian sumakola. Sumang tolako para bistu malian, orang itu pergi tidak menolak lagi, dan saya termenung lama. Lalu sumakola, lalu Nabi berkata, "Ya Umar, ata dari manisailu, apakah kamu tahu siapa itu yang bertanya?" Lalu kata Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala berkata Nabi, "Fa innahu Jibril." Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril, atakum datang kepada kamu sekalian, yu'allimakum mengajarkan kamu sekalian dinakum tentang agama kamu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, intinya hadis ini memberi pelajaran kepada kita, yaitu yang pertama, kalau kita mau ikut pengajian pada ulama harus disarankan, diperbolehkan memakai pakaian yang bagus, yang bersih. Kalau bisa yang putih, yang bersih, rambutnya disisir rapi, pakai wangi-wangian, maksudnya untuk menghormati ilmunya para ulama. Dan mengajarkan kepada kita duduknya harus sopan. Jangan sampai kita duduk berselonjoran, kakinya berselonjoran dikedepankan pada ulama yang sedang ngaji. Itu tidak baik, dicontohkan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Malaikat Jibril duduknya sidakap, sopan. Nah, yang terus selanjutnya memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita sudah tahu masalah pelajaran, boleh bertanya kepada orang yang sudah tahu juga. Maksudnya supaya yang belum tahu pada pengajian itu menjadi tahu. Contohnya malaikat Jibril sudah tahu masalah rukun Islam, masalah rukun iman dan sampai ihsan. Kanjeng Nabi juga sudah tahu, tapi mereka bertanya yang tahu, yang sudah tahu kepada yang tahu. Itu maksudnya untuk memberikan pelajaran kepada yang belum tahu jadi tahu. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh kalau ada yang bertanya, kalau kita betul-betul tidak tahu, kita katakan saja tidak tahu. Tidak akan menurunkan derajat kita. Dicontohkan oleh tadi Sayyidina Umar, bahwa ditanya oleh Nabi, "Ya Umar, tahukah tadi orang itu laki-laki itu?" Kata Umar, "Tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang boleh tahu." Nah, jadi kalau kita sedang ada pengajian, kalau ada yang bertanya, kalau memang kita tidak tahu, bilang saja tidak tahu, tidak akan menurunkan derajat kita. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ini isinya sangat dalam karena mengandung pokok-pokok ajaran Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dan hadis ini sangat agung karena hadis ini disampaikan oleh makhluk yang sangat dua makhluk yang sangat agung. Yang pertama adalah makhluk aminus sama'i,
makhluk yang dipercaya di langit yaitu malaikat Jibril, dan yang kedua aminul ardi, makhluk yang dipercaya di bumi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau saya tarik kesimpulan intisari dari hadis ini, kalau kita sahabat muslim amalan kita masih dalam tingkat syariat, jangan dulu ingin naik kepada amalan tingkat tarekat dan hakikat, apalagi tarekat hakikat makrifat. Tapi kita tingkatkan dulu dalam amalan syariat, yaitu dari iman hanya percaya kepada Allah, tapi harus tingkatkan kepada ihsan. Yaitu kata Nabi, kalau orang sudah tingkatan iman pada ihsan, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi selalu merasa di samping kita ada Allah. Kalau hati kita sudah merasa di samping kita ada Allah, diperhatikan Allah, saya yakin kita tidak akan berani melaksanakan apa-apa pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan segera kalau ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan. Nah, itu barangkali intinya saya sarankan, mari kita tingkatkan iman kita kepada ihsan, yaitu kita tidak melihat Allah, tapi kita yakin Allah selalu melihat kita, sehingga akhlak kita akan semakin baik dengan karena kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin, tidak akan bisa kita melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan kita akan semangat sungguh-sungguh melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali intisari pokoknya hadis ini, kajian kali ini. Semoga bermanfaat, dan tolong video ini di-share, di-like, di-subscribe yang belum subscribe kepada teman agar video ini bermanfaat untuk umat dan video ini berkembang untuk umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.